Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Kali ini kita akan membahas kisah-kisah daripada Abu Yazid Al-Bustami. Pada satu masa hidup seorang tokoh sufi abad 3 Hijriah bernama Abu Yazid Al-Bustami. Ia lahir di Bustam, bagian timur laut Persia, tepatnya pada tahun 188 Hijriah. Nama lengkapnya yakni Abu Yazid Toipur bin Isa bin Adam bin Syurushan. Ia memiliki gelar kehormatan yakni Sultanul Arifin, rajanya orang yang mengenal Allah. Sebagai sufi sudah barang tentu ia seorang ahli ibadah, juhud dan solik. Dikisahkan tatkala ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanyut dalam samudra cintanya, ia mendapati dirinya secara khayali berada di surga. Dalam hatinya ia bergumam, ini surga tempat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku dapat hidup sebagai tetangganya di surga nanti. Sesaat kemudian dia tersadar. Ia lalu dikejutkan dengan suara yang berbisik di telinganya. Suara gaib itu memberitahu bahwa si Fulan bin Fulan yang hidup di sebuah kampung, kelak di akhirat orang tersebutlah yang akan menjadi tetangganya di surga. Mendengar suara itu, ia sejenak termenung dan lantas beringsut dari tempat munajatnya, bergegas menuju kampung si Fulan bin Fulan. Bayangan seseorang yang akan ditemui berkelebat dalam kepalanya, jantungnya pun turut berdegup kencang. Tempat kampung yang dituju terbilang jauh, ia mesti melewati hamparan padang pasir kering, kerontang dan panas. Sungguh pun begitu, Abu Yazid Al-Bustami tak patah semangat. Dengan menaiki unta sebagai modal transportasi, ia berhasil tiba di kampung yang dituju. Setibanya di sana, Abu Yazid Al-Bustami segera mencari dan menanyakan si Fulan bin Fulan yang dicarinya. Abu Yazid Al-Bustami bertanya, apakah ada orang yang mengenal seorang bernama si Fulan? Lalu orang kampung segera menjawab sedikit membentak, apa perlu Tuhan mencari si Fulan yang gemar maksiat dan suka mabuk-mabukan? Bukankah Tuhan seorang syekh? Engkau lelaki yang penuh dengan kesolehan. Jika Tuhan ingin berjumpa dengan si Fulan, maka Tuhan bisa jumpainya di kedai arak itu. Jawaban dari orang kampung itu membuat Abu Yazid kaget bukan kepalang. Kelelahan dan keletihan yang semula tak dirasa kini mendera tubuhnya, berbalut perasaan kecewa. Ia menerka-nerka seraya bergumam dalam hati, barangkali suaraku yang membisikku perihal si Fulan itu sejenis bisikan setan. Ia sejenak termenung dan melayangkan pandangan ke kampung yang akan ditujunya. Dipandangnya pula untanya yang tengah berbaring dengan napas yang tersengal-sengal. Lantas Abu Yazid Al-Bustami berujar, jika aku patah arang dan kembali pulang, sama halnya aku melakukan hal yang sia-sia. Aku mesti mencari orang yang bernama si Fulan itu. Maka dengan hati yang gelisah, Abu Yazid Al-Bustami berjalan menuju kedai tuak yang ditunjukkan orang-orang kampung. Sesampainya di sana, Abu Yazid mendapati banyak orang yang tengah mabuk berjumlah sekitar 40 orang laki-laki. Abu Yazid Al-Bustami seketika terperanjat, matanya yang semula sayu segera terbelalak. Kali ini ia benar-benar putus asa, rasa gemas, kecewa, pilu, marah, serta rasa-rasa yang lain bersatu dalam hatinya. Ia segera melangkahkan kaki meninggalkan kedai tuak itu. Ketika membuka pintu untuk keluar, datanglah suara yang memaksakan dirinya untuk kembali berputar arah. Hai, Abu Yazid Bustami, Syekhul Islam, mengapa kau buru-buru beranjak dari kedai ini? Adakah yang engkau tak sukai dengan kedai ini? Bukankah engkau menjadi seseorang yang akan menjadi tetanggamu kelak di surga? Kenapa engkau tinggalkan saja tanpa memberi salam? Abu Yazid Bustami terperanjat. Sejurus kemudian ia merespon pertanyaan itu dengan pertanyaan balik. Abu Yazid Al-Bustami berkata, hai Tuan, mengapa engkau bisa tahu apa yang ada dalam isi hatiku? Padahal aku tak memberi tahu ihwal peristiwa yang terjadi. Belum sampai kata terucap dalam hati Abu Yazid Bustami, tiba-tiba si Fulan berucap lagi, hai Abu Yazid, Syekhul Islam, tak perlu kau tajub dan berpikir tentang kenapa aku tahu ihwal maksud kedatanganmu. Ketahuilah, semua ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah memberitahu diriku akan maksud kedatanganmu. Maka masuklah dan duduklah bersamaku. Abu Yazid berkata, hai Fulan, apa maksudmu dengan semua ini? Si Fulan menjawab dengan nada santai, bukankah engkau seorang laki-laki yang ingin masuk surga sendirian tanpa mengajak teman? Ketahuilah, sebenarnya yang berada di kedai ini semuanya berjumlah 80 orang. Tetapi yang 40 orang telah aku nasihati dan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 orang selebihnya masih bermabuk-mabukan. Tugasmu sekarang yakni menasihati mereka agar mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan Abu Yazid Al-Bustami dan si Fulan yang dapat didengar oleh orang-orang di sekitarnya
juga oleh 40 orang pemabuk itu. Mereka terkesima lantas tersadar bahwa laki-laki itu adalah Abu Yazid Al-Bustami Syekhul Islam. Maka 40 orang pemabuk tersebut seketika bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Abu Yazid Bustami bertemu dengan seorang laki-laki yang akan mengujinya. Pada suatu hari seorang lelaki datang kepada Abu Yazid Al-Bustami. Lelaki itu ingin mendebat ajaran-ajaran Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang dianggap banyak menyimpang. Dia ingin menguji Abu Yazid Al-Bustami. Jauh-jauh hari ia sudah mempersiapkan pertanyaannya. Lelaki itu berkata, "Aku datang kepadamu dengan tujuan ingin bertanya tentang ilmu thariqat. Pertanyaanku ini sudah lama belum terjawab. Mungkin kamu bisa memberikan jawaban yang bisa memuaskanku." Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengetahui maksud tujuan lelaki itu. Ia mengajukan pertanyaan hanya untuk menyombongkan diri dan mau pamer diri. Syekh Abu Yazid Al-Bustami menyuruh lelaki itu untuk mendatangi gunung yang terdekat. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, "Di gunung itu ada gua. Di gua itu ada temanku. Tanyakan pertanyaanmu kepada temanku itu, pasti ia akan menjawab pertanyaanmu." Tanpa pikir panjang lelaki itu berangkat menuju gunung yang dimaksud. Sesampainya di gunung ia mencari gua. Akhirnya gua itu ditemukan. Masuklah ia ke gua. Namun tidak ada seorang pun di dalam gua itu, hanya kegelapan yang ia jumpai. Tiba-tiba gua itu bergetar dan muncullah seekor ular yang sangat besar. Mata ular itu kemerah-merahan dan siap memangsa korbannya. Lelaki itu ketakutan dan lari dari dalam gua untuk menyelamatkan diri. Ketika ia lari dari dalam gua, salah satu sandalnya tertinggal di dalam gua. Ia takut untuk kembali ke gua untuk mengambilnya. Lelaki itu memakai satu sandal ketika menghadap kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Setelah sampai di depan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ia menceritakan kejadian yang dialaminya. Kemudian Syekh Yazid Al-Bustami berkata, "Maha suci Allah, engkau tidak mampu kembali ke gua dan mengambil sandalmu karena ketakutan kepada makhluk. Lalu bagaimana engkau akan mampu menyingkap rahasia besar bersama hamba-hamba Sang Pencipta?" Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya adalah Abu Yazid dikenal sebagai seorang sufi agung. Kesufiannya dipuji banyak maha guru. Pencapaian tasawuf Imam Abu Yazid Al-Bustami diakui Imam Junaid Al-Baghdadi sebagaimana dituturkan Al-Hujwiri dalam Kasful Mahjub. Abu Yazid di antara kita berada pada tingkat yang sama seperti Jibril di antara para malaikat, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Namun siapa sangka pada masa awal perjalanannya di dalam dunia spiritual, ia sedikit mengalami kendala. Ia kesulitan dalam menemukan manisnya ibadah. Kisah ini direkam oleh Al-Jandawasati dalam Radudat Al-Ulama. Abu Yazid Al-Bustami beribadah selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah mengalami kesenangan dan penyembahan yang benar. Dia kemudian pergi ke ibunya dan berkata, "Aku telah berusaha keras tetapi tetap saja tidak merasakan manisnya ibadah. Coba ibu ingat-ingat, apakah ada penghalang sehingga aku sangat sulit merasakannya?" Ibunya menjawab, "Ketika kamu berada di dalam rahimku, aku keluar dan melihat sebuah wadah di atap tetanggaku dengan keju di dalamnya. Aku sangat menginginkannya, seperti yang dilakukan wanita hamil atau ngidam. Jadi aku memakannya dan tidak pernah memberitahu tentang hal itu kepada tetanggaku." "Mungkin itu penyebabnya," kata Abu Yazid. Ibu Al-Bustami langsung mendatangi tetangganya dan meminta serta memohon agar keju yang ia makan dulu dihalalkan. Setelah kejadian itu, Abu Yazid akhirnya bisa merasakan kenikmatan ibadah yang sejati. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa kisah tentang Abu Yazid Al-Bustami. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.